Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4 PAIA 3 akan mempresentasikan makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini kelompok 3 yang terdiri dari saya Ahmad Jamsuri sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Mbak Sidas Alfaras Yata MK sebagai materi. Yang ketiga, Mbak Saadatul Aini sebagai pemateri. Baik, penjelasan pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Setidaknya ada dua pengaruh. Yang pertama, dalam segi pengetahuan dan teknologi. Banyak pengetahuan dan teknologi yang memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Pengembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum, juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama mempengaruhi penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah yang mendidik siswa menjadi warga masyarakat modern harus menyesuaikan kurikulumnya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu. Akibat kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan alam dan perubahan dalam ekonomi dan budaya, maka para siswa perlu dikembangkan kemampuannya agar mereka dapat menghayati perubahan-perubahan itu. Masyarakat yang mampu bekerja dan turut membangun untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang bersifat musyawarah untuk mufakat dan yang menghendaki perdamaian dunia dan hidup berdampingan antara bangsa-bangsa di dunia, merupakan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dan disalurkan oleh kurikulum. Karena itu siswa kelak akan hidup di dalam masyarakat yang memiliki kondisi, maka mau tak mau kurikulum harus menyediakan lingkungan pendidikan yang sejalan dengan kondisi tersebut. Barulah dengan demikian sekolah dapat menjadi lembaga-lembaga sosial yang bermakna bagi kehidupan siswa, khususnya bagi kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politik. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Pembinaan kinerja dalam hal ini adalah adanya komunikasi. Kinerja yang berlangsung terus-menerus, di mana kepala sekolah dan seluruh komponennya bekerja sama untuk berbagi informasi mengenai kemajuan kinerjanya. Kendala dan permasalahan potensial kemungkinan, solusi bagi permasalahan tersebut, serta bagaimana pemimpin dapat membantu bawahan. Sistem nilai yang akan dipelihara dalam diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya 1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Dan yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lainnya. Yang kelima, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Aini.
Saya dari kelompok 3 pengembangan kurikulum. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Syida, yaitu tentang poin B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum. Yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum memiliki 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Sedangkan kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Langkah pertama yang harus dilakukan pengembangan kurikulum adalah menetapkan standar kompetensi kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip relevan. Secara umum, istilah relevan pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan. Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dalam 4 aspek. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Yang kedua yaitu relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. Sedangkan yang ketiga yaitu relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Yang terakhir, relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Efektivitas kurikulumnya dan dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajarnya mengajar. Yang kedua yaitu efektivitas anak didik yang berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah tercapai. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini adalah suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan. Misalnya, efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, biaya, dan sebagainya. Namun, prakteknya terkandung untuk mencapai efektivitas yang diperlukan biaya alat saran yang memadai. Yang kelima prinsipnya yaitu tentang prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas atau kesinambungan ini yang dimaksud adalah saling berhubungan antara beberapa tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi, artinya menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah. Yang kedua yaitu kesinambungan di antara berbagai bidang studi. Prinsip yang keenam ini adalah prinsip fleksibilitas atau keluasan. Prinsip fleksibilitas berarti tidak kaku dan semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Fleksibilitas dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajuan atau pengajaran. Yang ketujuh yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi adalah kurikulum yang harus dikembangkan dengan mengusahakan semua kegiatan seperti kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta pengalaman belajar lainnya dapat seimbang atau searah dengan tujuan. Prinsip yang kedua yaitu tentang prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu.
ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum ini, yaitu tentang prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Poin A yaitu prinsip tujuan kurikulum. Prinsip tujuan kurikulum yaitu menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Poin B yaitu prinsip isi. Prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, isi kurikulum harus mencerminkan falsafah dan dasar suatu negara. Yang kedua yaitu isi kurikulum harus diintegrasikan dalam nation atau Clara building. Yang ketiga itu isi kurikulum harus mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya agar peserta didik memiliki mental, moral, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu isi kurikulum harus mempersiapkan sikap dan mental peserta didik. Yang kelima yaitu isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Yang keenam, isi kurikulum harus memadukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketujuh, isi kurikulum harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin C yaitu prinsip didaktik atau metodik. Prinsip ini meliputi beberapa. Yang pertama yaitu semua pengetahuan dan kegiatan yang harus diajarkan harus fungsional dan praktis. Yang kedua yaitu pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf pemahaman dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu guru harus membangkitkan semangat atau memupuk minat dan perhatian atau kemampuan peserta didiknya. Yang keempat yaitu penyajian bahan pembelajaran harus berbentuk jalinan teori dan praktik. Yang kelima, guru harus dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai peserta didik. Yang keenam, penyajian bahan pelajaran harus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketujuh maupun yang terakhir yaitu guru perlu memberikan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Yang poin selanjutnya yaitu poin D, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dasar. Materi pembelajaran, karakter media pembelajaran, tingkat perkembangan dalam pembelajaran atau peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis sampai ekonomis. Poin yang terakhir yaitu poin E, yaitu prinsip evaluasi. Prinsip ini meliputi pendidik atau mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektivitas, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Jadi, manfaat yang kita bisa ambil dari kedua prinsip tadi antara prinsip umum dan prinsip khusus yaitu pengembangan kurikulum tersebut adalah kita bisa menggunakan kedua-duanya secara bersamaan karena akan saling melengkapi jika kita bisa mengembangkan kurikulum tersebut secara bersamaan, karena kurikulum tersebut secara luas maupun tidak kaku. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.